Dahulu kala di Sumedang, Sumatera Selatan, tinggallah seorang pria bernama Serunting Sakti. Iti, tolong bilang pada suamimu agar kita membuat sebuah tanda yang memisahkan antara kebunku dan kebun kalian. Maksud kakak? Aku tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya inginkan tidak ada perkelahian di antara kita suatu saat nanti. Baiklah, kalau begitu akan saya sampaikan padamu. Baiklah, aku akan menunggu kabar. Kapan itu bisa cepat kita kerjakan? Keesokan harinya, Serunting dan Arya Tabing mencari dan mengambil sebatang kayu untuk dijadikan pembatas kebun mereka berdua. Keesokan harinya, di pagi hari, tampak seorang warga lokal yang sedang mengumpulkan kayu bakar di kebun Serunting Sakti. Luar biasa, cendawan emas. Pendekar Tabing. Pendekar. Ada apa kamu tergesa-gesa datang kemari? Ada keajaiban yang terjadi di kebun pendekar. Keajaiban apa itu? Bagian kayu yang menghadap kebun pendekar Serunting ditumbuhi cendawan emas. Apa? Betul pendekar, aku memetiknya sebuah. Mendengar hal itu, Arya Tabing segera menuju kayu pembatas kebunnya dan kebun Serunting Sakti. Mana cendawan emas itu? Tadi ada. Tadi aku lihat ada di sini. Ternyata cendawan emas sudah dipanen lebih dulu oleh Serunting. Hal itu membuat Arya Tabing merasa kesal dan iri kepada Serunting. Keesokan harinya, Arya Tabing datang kembali ke kayu pembatas. Sesampainya Arya Tabing di kayu pembatas kebunnya dan kebun Serunting, ia terlihat kesal karena mendapati cendawan emas yang sudah tidak ada di kayu pembatas itu. Tabing, aku tak menyangka tanpa aku berusaha payah, aku dapat memperoleh rezeki seperti ini. Jangan kesal. Kak Serunting pasti mau membagi hasil rezeki dia pada kita. Memang semudah itu untuk meminta-minta kepada orang lain. Bukan begitu, Kak. Kak Serunting kakakku, kakakmu juga. Jadi tak ada salahnya kalau kita meminta. Tidak mau. Gak mau.
tidak mau seperti orang pengemis. Arya Tabing dengan ide liciknya membalikan kayu pembatas yang menghadap ke kebun serunting ke kebun miliknya. Ia semakin kesal ketika mendapati pembatas kayu yang menghadap ke kebunnya hanya ditumbuhi cendawan biasa, bukan cendawan emas. Tabing, aku sudah berniat untuk membagikan separuh cendawan emas yang tumbuh hari ini. Tidak baik jika rezeki yang diperoleh tidak dibagikan, apalagi dengan saudara sendiri. Silahkan Tabing, kamu boleh memetiknya. Tabing! Tadi Kak Serunting datang kemari. Tadi? Iya, setelah kakak pergi, dia memberikan cendawan emas. Cendawan emas? Ini Kak. Tak baik melepas amarah seperti itu, Kak. Rezeki itu bukan milik kita. Aku tidak mengharapkan balas kasih dari siapapun itu juga. Dan kamu harus tahu itu. Please. Arya Tabing dengan rasa iri yang semakin menjadi-jadi. Ia membawa kayu pembatas ke rumahnya. Kak, kakak seharusnya berpikir panjang. Sudahlah. Tanpa kamu nasihati, aku sudah berpikir. Tak benar, Kak, membuat api permusuhan di antara kita. Kalau memang harus begitu, aku sudah siap bagaimana cara menghadapinya. Tapi apa kata orang nanti kalau terjadi perkelahian di antara kalian? Siapa? Siapa yang berani dengan Arya Tabing? Siapa? Kamu tidak usah khawatir. Besok pagi, cendawan emas akan terjadi milik kita. Pagi pun datang. Arya Tabing tak sabar untuk melihat cendawan emas yang tumbuh di kayu pembatas. Tapi nyatanya hanya cendawan biasa yang tumbuh. Di sisi lain, Serunting ingin memanen jamur emas miliknya. Tetapi saat sampai di lokasi kayu pembatas, ia mendapati bahwa kayu pembatas sudah hilang. Tanpa pikir panjang, Serunting pun langsung menuju ke kediaman Arya Tabing. Sebentar lagi Kak Serunting pasti datang kemari. Tabing, keluar. Aku bicara.
Kenapa kau berlaku seperti ini? Bukankah aku sudah berbaik hati dengan memberikan cendawan emas kepada istrimu? Aku tidak sudi menerima pemberianmu, Serunting. Cendawan emas yang kau berikan itu sudah kubuang. Menerima pemberiannya ikhlas, kau tidak sudi. Tapi merampok, kau mau. Dasar tamak. Diam kau! Akibat dari keserakahan Arya Tabing membuatnya dan Serunting berkelahi. Mereka berkelahi, saling adu kekuatan dan kesaktian. Hari hampir berakhir. Mereka memutuskan untuk menyudahi perkelahian dan melanjutkannya esok hari. Kakak mengalah saja. Tak ada gunanya terus bertarung seperti ini. Apa? Apa kamu bilang? Aku tidak akan berhenti sebelum kakakmu bertekuk lutut kepadaku. Kekuatan kakak sudah berkurang sekarang. Tidak ada jalan lain kecuali mengetahui ilmu rahasia Serunting. Kau bantu aku, Siti. Pertarungan ini akan segera selesai jika ilmu rahasia kakakmu sudah di tanganku. Jadi kakak ingin aku mengkhianati kakakku sendiri? Kau keberatan? Kau sekarang siapa yang kau pilih? Suami atau kakak kandungmu? Siti pun berkunjung ke rumahnya Serunting dan berbincang dengannya. Serunting, Ada apa? Apa yang buat datang kemari? aku ingin menanya kakak. Kau pasti membawa kabar dari suamimu. Tidak, kak. Kapan perkelahian kakak dan suamiku akan berakhir? Tanyakan sendiri pada suamimu. Dia yang memulainya, dia biang keroknya.
Dulu, aku pernah menasihatimu agar tidak kawin dengan Tabing. Dia itu licik, dia itu tamak. Kak Tabing memuji ilmu kakak. Tak ada bedanya antara memuji atau menfitnah. Bagi suamimu, itu sama saja. Dia harus diberi pelajaran, supaya tahu diri. Betul kak, Kak Tabing bilang ilmu kakak benar-benar sakti. Pujian suamimu itu bisa membuat aku jatuh. Suamimu itu licik, seperti ular. Jangan sampai dia meracunimu dengan kelicikannya. Memang betul dia bilang begitu kak. Kak Tabing bilang suara kakak terdengar di hulu. Tetapi begitu Kak Tabing mencari ke sana, kakak hilang entah kemana. Terkadang kakak kelihatan. Tapi begitu Kak Tabing melempar tombak, yang kena hanyalah batu. Benarkah dia bilang begitu? Itu adalah ilmu warisan keluarga yang tak ada duanya di jagat ini. Jika suaranya terdengar di hulu, orangnya ada di hilir. Di mana ada selembar rumput ilalang bergetar, maka disitulah tombak harus segera diarahkan. Dan kamu tahu, orang yang tidak akan terluka jika terkena besi. Tapi harus dengan sebatang bambu. Hebat kan? Hahaha, kali ini kakakmu tidak akan lolos di tanganku. Serunting berdiri dengan percaya diri dan tidak tahu bahwa kelemahannya sudah diketahui oleh Arya Tabing. Tabing, jangan kau turuti hawa nafsumu. Mari kita akhiri sampai di sini. Apa? Ada salah satu dari kita ada yang mati. Pagi sudah kembali datang. Serunting dan Arya Tabing bertemu kembali untuk melanjutkan pertarungan. Tabing, aku di sini, Tabing. Arya Tabing berhasil menunjukkan tombaknya mengenai Serunting. Merasa kekuatan saktinya tidak ada apa-apanya lagi, Serunting sakti mengasingkan dirinya. Serunting bermaksud untuk beristirahat sejenak dan duduk di sebatang kayu. Tiba-tiba terdengar suara seseorang. Serunting, maukah kau mendapat kesaktian? Jika kau mau, bertapalah kau di bawah pohon bambu yang ada di hutan ini. Siti, Kak Serunting tidak mati. Dia hanya terluka. Bagaimana aku bisa percaya kalau tidak ada buktinya? Setelah mendengar suara itu, Serunting segera bertapa di bawah pohon bambu dengan hikmat. Segala hal duniawi tak dia hiraukan lagi. Tujuannya hanya ingin menjadi lebih kuat. Bangunlah Serunting. Kini saatnya kau bangun dari tapamu. Kau telah berhasil mendapatkan kekuatan sakti yang kumaksud. Serunting menyedai tapanya tanpa tahu apa kekuatan yang dia dapatkan. Nek, dapat tergesa-gesa, takut dirampok. Pasti nenek membawa emas. Emas! Serunting sakti rupanya. Melihat hal itu, Serunting terkejut dan menyadari apa kekuatannya. Aku meminta belas kasihan. Kiranya dapat diberi sedikit makan dan minum. Jasamu takkan kulupakan. Diajak bicara, diam saja. Manusia atau batu? Ketika Serunting berbicara,
ia akan menjadi sebuah kutukan. Itulah kekuatan yang diperoleh oleh serunting sakti.